Akhirnya hari pernikahan Kabir Ridima pun tiba. Terlihat Ridima gelisah nungguin Fihaan yang akan menyelamatkan Ridima dari Kabir. Episode menegangkan ini dimulai dengan para keluarga sudah berkumpul di mandap. Terdengar Pak Pendeta meminta Ridima untuk mengalungkan bunga pada pengantin pria. Sambil Ridima berpikir kalau Fihaan tidak datang, itu hanya ilusinya saja. Lalu ia pun mengalungkan bunga pada Kabir. Sementara Dadi terlihat jadi sedih sekali melihatnya. Begitu juga Kabir melakukan hal yang sama pada Ridima sambil berkata, "Kan sudah aku bilang Ridima, dan aku telah memberitahu kamu kalau pernikahan kita akan terjadi," nyonya Kabir sambil mengejeknya. Sedang Ridima berpikir untuk mati adalah lebih baik daripada menerima nama gelar nyonya Kabir. Pendeta kemudian meminta mereka berdua untuk duduk. Dadi lagi-lagi sedih memikirkan Fans. "Kuharap kamu ada di sini, Fans. Nenek tidak bisa melihat ini semua terjadi." Pak Pendeta bertanya siapa yang akan datang dari pihak pengantin wanita untuk kenyadaan. Kabir pun meminta Dadi untuk melakukannya. Dadi mengira dia sedang melakukan kenyadaan pada gadis yang ia dapatkan sebagai menantunya. Dadi pun jadi sedih tapi kemudian melakukan kenyadaan. Kabir pun mengucapkan terima kasih pada Dadi dan berkata, "Lihat Ridima, Dadi sangat mencintai Fans dan menyerahkan Ridima padaku. Sekarang kamu akan jadi milikku, Ridima." Ridima mengira Fihaan tidak datang, lalu Pak Pendeta mengatakan lagi bahwa sekarang pengantin pria akan memakaikan manggalsutra pada mempelai wanita. Membuat Ridima kemudian mengingat kenangan nikah bersama Fans. Kabir pun kemudian memeriksa kotak manggalsutra dan terkejut. Ia bertanya, "Di mana manggalsutra itu?" Dan Pak Pendeta mengatakan kalau ritual tidak bisa dilanjutkan tanpa manggalsutra. Sementara anak pria mencarinya, sedang Kabir menegur Ridima. Ridima berbalik dan melihat Isani tersenyum. Ridima pikir wajah Isani menunjukkan kalau Isani telah melakukannya. Isani telah membantunya. Isani pun ingat pergi ke kamar Kabir dan mengambil manggalsutra. Isani berkata, "Aku akan melihat bagaimana pernikahan ini terjadi." Anggrek pun bertanya pada Isani, "Apakah kamu melakukan ini semua, Isani?" Isani mengatakan, "Pernikahan ini merupakan penghinaan bagi Kak Fans. Seseorang harus mengambil langkah untuk menggagalkannya." Isani pun kemudian menunjukkan manggalsutra itu kepada Anggrek dan mengatakan, "Pekerjaan bagus, Isani," kata Anggrek kepada Isani. Isani pun tersenyum. Sedangkan Cancal mengatakan manggalsutra tidak ada di sini. Kabir lalu memberikan uang tunai kepada Pak Pendeta. Pendeta pun mengatakan, "Oke, tidak apa-apa. Boleh saja pengantin pria memakaikan manggalsutranya besok." Maka ritual ini dianggap selesai dan sekarang kalian lanjutkan ritual putaran api sucinya. Ridima tidak bangun dari duduknya. Kabir pun memegang tangannya lalu melakukan putaran api suci mereka. Pendeta meminta pengantin wanita untuk maju ke depan pengantin pria. Ridima pun maju ke depan Kabir dan melakukan putarannya sambil memikirkan pernikahannya dengan Fans. Ridima kemudian melihat ke pintu. Pak Pendeta mengatakan kalau sekarang adalah putaran terakhir mereka. Ridima mengira aku tidak akan menikah. Ada satu cara untuk membatalkan pernikahan ini yang akan membawaku dekat dengan Fans. Ridima pun menaruh sesuatu di Havan Kunz. Kabir bertanya mengapa asap ini menyebar. "Arya tolong periksa." Ia mengatakan Ridima yang melakukannya. Bahkan Tuhan tidak bisa menghentikan pernikahan ini. Iblis yang akan menang. Ridima bilang, "Ingat apa yang aku katakan, Kabir. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu." Saat asap mengepul, akhirnya yang ditunggu-tunggu Ridima pun datang juga. Terlihat Fihaan memasuki pintu. Ia pun bertanya apa yang terjadi di sini. Pernikahan ini tidak bisa terjadi. Semua orang pun mencoba untuk melihat siapa yang datang. Fihaan datang maju ke depan. Asap pun mereda, semua orang kaget melihat Fihaan yang mirip dengan Fans. Sementara Ridima hanya tersenyum. Dadi yang duduk juga kaget. Lalu Ridima pergi melepaskan gad bandannya. Ridima kemudian berlari ke arah Fihaan dan memeluk Fihaan. Fihaan juga memeluk Ridima. Dadi mengatakan kalau Fans saya telah datang. Kabir menghampiri kepada ibunya Anupria. Ridima berkata, "Fans, kemana aja kamu? Pernikahan ini hampir saja terjadi. Kamu tidak menjawab telepon saya." Membuat semua orang melihatnya. Fihaan pun berkata, "Inspektur Kabir, fundraising Hania telah kembali ke rumahnya. Maukah kamu menyambut saya?" Fihaan pun pergi ke mandap. Ia pun kemudian menyentuh kaki Dadi. Dadi berkata, "Tuhan telah mendengar doanya. Imannya berlipat ganda sekarang.
Aku tidak mengeluh karena kamu telah kembali, Vance. Fiaan mengatakan, Dadi melakukan begitu banyak doa. Dadi harus mendapatkan hadiah untuk itu. Sementara Anupria yang kaget pun mengatakan bagaimana ini bisa terjadi. Vance telah kembali dengan menipu kematiannya. Ayo kita pergi, Kabir. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kabir berkata, santai saja, Bu. Kita akan bicara nanti. Kurasa dia bukan Vance. Dia jatuh 1000 meter ke bawah. Tidak mungkin Vance hidup dan kembali. Dia itu bukan Vance. Kemudian terlihat Fiaan menghampiri Isani. Lalu Isani pun berkata, stop, berhenti. Melihat itu Ridima berpikir Isani mungkin meragukan bahwa Fiaan bukan Vance. Fiaan pun menghentikannya dan minta maaf kepada Isani. Isani mengatakan, kamu tahu apa yang kita alami? Berita kematian kakak telah menghancurkanku. Fiaan pun berkata, aku janji Isani, aku akan mengembalikan kebahagiaan ini padamu. Isani berkata lagi, berjanjilah pada kami, Kak. Kakak tidak akan meninggalkan kami dan pergi lagi. Aku mencintaimu, Kak. Isani kemudian memeluk Fiaan. Fiaan pun bertanya bagaimana keadaan putri kecilnya. Apakah Isani menjaganya dengan baik? Isani mengatakan, ya tentu, Kakak. Untung kakak segera datang, hampir saja aku ceroboh dibuatnya. Lalu Fiaan pun bertanya kepadanya tentang Sia. Isani pun mengatakan kalau Sia sudah pulang tetapi ia masih koma. Tapi itu baik-baik saja, Kak. Aku akan mengurusnya dengan baik. Lalu Fiaan pun bertanya kepada Angre, apakah Fiaan perlu minta maaf kepada Angre? Tidakkah kamu senang melihatku kembali, Angre? Tanya Fiaan kepada Angre. Angre bilang, ya tentu kakak ipar. Aku sangat senang sekali. Lalu Fiaan pun menghampiri Cancal dan berkata, aku melihat senyum palsu di wajahmu karena kamu melihatku seperti hantu. Cancal bilang, aku senang kok. Ada beberapa perbedaan. Kamu tidak punya janggut, sedangkan Vance punya janggut loh. Fiaan pun mengatakan bahwa perawat rumah sakit melakukan itu selama perawatanku. Dan ini terlihat berubah, tetapi aku adalah Vance yang sama. Ridima berpikir Fiaan menangani semua orang dengan baik. Lalu Fiaan pun menghampiri Anupria dan berkata, apakah ibu baik-baik saja? Anupria tidak percaya itu. Kemudian ia pun mengikatkan seutas benang ke tangan Fiaan. Anupria bertanya, apakah yang terjadi setelah kecelakaan itu, Vance? Fiaan berkata, aku jatuh ke hutan. Aku jatuh di semak-semak. Penduduk desa melihatku dan menurunkanku dari pohon. Kilas balik menunjukkan kalau Ridima berkata kepada Fiaan bahwa penduduk desa membawa kamu untuk perawatan. Katakan bahwa kamu tidak sadar dan tidak ada yang tahu tentang kamu. Kamu sadar hari ini dan memutuskan untuk mewujudkan keluarga. Kilas balik pun berakhir tentang rencana Ridima dan Fiaan. Fiaan menjelaskan bahwa ia berpikir untuk datang dan mengejutkan keluarga. Tetapi ternyata tidak, aku malah mendapat kejutan terbesar dalam hidupku.